Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Ibu harapkan kalian dalam keadaan baik terus dan tetap semangat dalam belajar daring. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita lewat video singkat ini. Ibu akan sampaikan kepada kalian kelanjutan apa yang sudah kita boleh bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu lini produksi, ya. Jadi di sini ada Ibu, kita akan tinjau ulang atau pelajari ulang supaya lebih paham ya mengenai materi keseimbangan lini. Ya. Jadi Ibu harapkan kalian tetap juga mau mengikuti video pembelajaran ini yang walaupun Ibu menyampaikan secara daring ya. Untuk anak-anak kami, kita akan lanjutkan materi kita atau kita bahas kembali materi kita mengenai keseimbangan lini. Ya. Nah, keseimbangan lini merupakan suatu penugasan sejumlah pekerjaan ke dalam stasiun-stasiun kerja yang saling berkaitan dalam satu lintasan atau lini produksi. Nah, stasiun kerja tersebut memiliki waktu yang tidak melebihi waktu siklus dan stasiun kerja. Fungsi dari lini balancing adalah membuat suatu lintasan yang seimbang. Jadi supaya seimbang dia cara kerjanya, stasiun kerjanya ya yang saling berkaitan, makanya dibuat keseimbangan lini. Nah, ya. Kemudian keseimbangan lini sangat penting karena akan menentukan aspek-aspek lain dalam sistem produksi dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Beberapa aspek yang terpengaruh antara lain yaitu biaya, keuntungan, tenaga kerja, dan peralatan. Keseimbangan lini ini digunakan untuk mendapatkan lintasan perakitan yang memenuhi tingkat produksi tertentu. Nah, itu sebenarnya ya, itu juga adalah bagian daripada keseimbangan lini tadi, ya. Kemudian keseimbangan lini memiliki beberapa istilah, ya. Beberapa istilah yaitu elemen kerja adalah bagian seluruh proses perakitan yang dilakukan. Nah, kemudian waktu operasi adalah waktu standar yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah operasi. Kemudian stasiun kerja adalah tempat pada lini perakitan di mana proses perakitan dilakukan. Kemudian waktu siklus, cycle time ya, merupakan waktu yang diperlukan untuk membuat suatu unit produk per satu stasiun. Nah, itu dia. Jadi ini juga harus diperhatikan di dalam keseimbangan lini ya. Jadi istilah-istilah ini adalah yang harus dilakukan dalam keseimbangan lini. Nah, kemudian waktu stasiun kerja adalah jumlah waktu dari elemen kerja yang dilakukan pada suatu stasiun kerja yang sama. Kemarin kan sudah Ibu bahas ya, atau sudah kita bahas ya mengenai ini ya. Waktu stasiun kerja, kemudian waktu menunggu, idle time ya. Ini artinya materi ini kembali Ibu ingatkan kembali kepada kalian. Kemudian balance delay ya, sudah kita pelajari juga, yaitu adalah ukuran ketidakefisienan lintasan yang dihasilkan dari waktu menganggur sebenarnya yang disebabkan karena pengalokasian kurang sempurna di antara stasiun kerja. Kemudian diagram pendahulu merupakan gambaran secara grafis dari urutan operasi kerja. Jadi ada urutan-urutan operasi kerja yang harus kita perhatikan. Nah, kemudian yang berikut adalah produk perakitan ya. Kemudian efisiensi lintasan adalah rasio dari total waktu yang stasiun kerja sebagai dengan waktu siklus sebagikan dengan jumlah stasiun kerja ya. Sudah juga kita singgung kemarin ya. Ya, kemudian juga smoothness index. Ya, smoothness index ini adalah suatu indeks yang menunjukkan kelancaran relatif dari penyimbangan lini perakitan tertentu. Dan yang berikut adalah output produksi, ya. Kemudian yang berikut adalah waktu proses. Nah, ini. Jadi hanya mengulang kembali ya yang sudah Ibu sampaikan kemarin. Itulah juga termasuk keseimbangan lini yang harus kita perhatikan. Waktu proses stasiun kerja merupakan penjumlahan dari seluruh waktu pengerjaan setiap elemen kerja yang berada di dalam stasiun kerja tersebut. Nah, dan yang terakhir adalah efisiensi alokasi stasiun kerja
merupakan efisiensi setiap alokasi pada stasiun kerja ini dinyatakan dalam bentuk persentase. Nah, oleh karena itu, dalam keseimbangan lini ini ya, itu perlu kita harus perhatikan ya, anak-anak kami, bagaimana kita juga dalam suatu penugasan sejumlah pekerjaan ke dalam stasiun-stasiun kerja supaya bisa saling berkaitan dalam satu lintasan atau lini produksi. Nah, itulah yang bisa Ibu sampaikan, mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya supaya lebih jelas. Jadi ini untuk pertemuan ini hanya penekanan dalam materi ini. Biarlah lewat video singkat yang Ibu sampaikan pada saat pagi hari ini kalian boleh pelajari dan memahami kembali, dan Ibu harapkan setiap video-video singkat ini mohon dicatat di dalam buku catatannya supaya tetap ingat ya, tetap semangat buat anak-anak kami dan tetap juga dijaga kesehatannya. Itulah yang bisa Ibu sampaikan lewat video ini, video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak kami. Sekian dan terima kasih.